Dr. Andes Abdul Khalik Mahfud MA. Yang kami hormati Mudir 2 Ma'had Ali Saidus Siddiqiyah Jakarta, Ustadz Nur Salikin MA. Yang kami hormati Mudir 3 Ma'had Ali Saidus Siddiqiyah Jakarta, Ustadz Sufyan Syafi'i MHum. Yang kami hormati segenap dosen dan sivitas akademika Ma'had Ali Saidus Siddiqiyah Jakarta. Yang kami hormati penulis buku Sanad Quran dan Tafsir di Nusantara, jalur, lajur, dan titik temunya, sekaligus narasumber kita pada siang hari ini, Dr. Zainul Milal Bizawi beserta rombongan. Kami ucapkan selamat datang. Selanjutnya, tak lupa segenap tamu undangan dan seluruh peserta bedah buku, baik yang hadir secara virtual maupun tatap muka, yang berbahagia. Puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat kembali bersilaturahmi dalam rangka bedah buku Sanad Quran dan Tafsir di Nusantara, jalur, lajur, dan titik temunya bersama Gus Dr. Zainul Milal Bizawi. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Hadirin yang kami hormati, saya selaku pembawa acara akan membacakan rangkaian acara pada siang hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Yalal Waton. Acara yang keempat, sambutan. Acara yang kelima, bedah buku Sanad Quran dan Tafsir di Nusantara, jalur, lajur, dan titik temunya. Acara yang keenam, penyerahan sertifikat dan cendera mata. Acara yang ketujuh, doa. Dan acara yang terakhir, penutup. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara ini dengan bacaan Ummul Quran. Teriring harapan, semoga acara ini berjalan dengan lancar, penuh berkah, dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran, yang dalam hal ini akan dilantunkan oleh saudari kita, Nurul Amalia Renel. Kepadanya kami persilakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin
شهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kami sampaikan. Acara yang ketiga yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Yalal Waton yang akan dipimpin oleh Saudari Siti Yayu Maktufah. Kepadanya kami persilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Mudir 3 Ma'had Ali Saidus Siddiqiyah Jakarta kepada Ustadz Sufyan Syafi'i. Kami persilakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratul Mukarramin yang sama-sama kita muliakan dan kita sematkan dalam doa kita, almarhum Al-Maghfurlah Dr. Kiai Nur Muhammad Iskandar SK. Mudah-mudahan Allah senantiasa menurunkan rahmat dan maghfirah dalam alam kuburnya, beserta juga ibunya Nur Jazilah BA. Berikut juga Kiai Haji Ahmad Ars Iskandar beserta Ning Sidna Khairu Amalia. Mudah-mudahan seluruhnya diberikan kesehatan, dan tak lupa pula Gus Muhsin Ibrahim beserta istri beliau Ning Nurul Izzah Mutahharah. Serta yang kami muliakan pula guru kami yang Masya Allah hadir di tengah-tengah kita, Gus Dr. Zainul Bilal Bizawi. Masya Allah, kita beri tepuk tangan untuk beliau ya. Yang serta rekan-rekan, ada Bunda Lala juga, Mas Hariri dan semua. Oh, ada ini ya dari teman-teman dari Matali Ceper ya. Insya Allah selamat datang. Ahlan wa sahlan bihudurikum di Ma'hadil Ali Saidus Siddiqiyah Jakarta. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini, silaturahim kita hari ini bisa membawakan manfaat ilmu serta keberkahan. Hadirin yang berbahagia seluruhnya, pada hari ini kita akan berdiskusi terkait sanad Quran di Nusantara. Tentu kami sebagai mewakili instansi berterima kasih kepada Gus Milal yang sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita. Mohon hadirin semuanya mencatat dengan baik ya, karena Al-Quran itu adalah pedoman kita sebagai umat Islam, dan tentu sebuah pengalaman bagi kita untuk memahami secara komprehensif bagaimana sejarah Al-Quran itu bisa sampai kepada para kiai-kiai kita. Yang berikutnya juga kami sampaikan terima kasih khususnya kepada pihak BEM ya, Badan Eksekutif Mahasantri yang telah menyiapkan acara ini. Masya Allah, mudah-mudahan seluruhnya bisa menjadi pengalaman yang berharga. Hadirin yang berbahagia, mohon maaf sebelumnya karena Mudir 1 dan Mudir 2 sedang berhalangan hadir. Kita tentu doakan mudah-mudahan beliau-beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan silakan mendengar dengan baik ya seluruh mahasantri maupun hadirin sekalian, dan juga para hadirin yang hadir, para zumiyin dan zumiyat ya, maupun youtubiyin dan youtubiyat, itu silakan disimak dengan baik, mudah-mudahan bisa membuahkan keberkahan ilmu pada hari ini. Terima kasih dari saya, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wafaqanallahu wa iyyakum ila sabilin najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Sufyan Syafi'i, kami haturkan terima kasih. Hadirin yang kami hormati, meningkat pada acara inti, yakni bedah buku sanad Quran dan tafsir di Nusantara, jalur, lajur dan titik temunya, bersama Gus Dr. Zainul Milal Bizawi, yang akan dimoderatori oleh Saudara Ammar Rizkillah. Kepadanya kami persilakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.
beserta Ibu Nyai Haja Nurza Jilabiah. Yang juga kita hormati Khodimul Mahad As-Sidikiyah Jakarta, Kiai Haji Ahmad Marus Iskandar BSc, beserta para pimpinan dan Dewan Asatidz Pondok Pesantren As-Sidikiyah Jakarta. Tak lupa pula kami ucapkan selamat datang kepada para peserta bedah buku pada siang kali ini, baik yang hadir secara langsung di Pondok Pesantren As-Sidikiyah maupun yang mengikuti kegiatan ini secara virtual melalui Zoom meeting. Jadi di kesempatan pada siang kali ini kita akan membahas buku dengan judul Sanad Quran dan Tafsir di Nusantara, Jalur, Lajur, dan Titik Temunya. Buku yang baru terbit pada bulan lalu ini sangat menarik dan penting untuk kita bahas. Kenapa? Karena memang masih sangat jarang sekali ada buku atau karya tulis yang membahas tentang sanad Al-Quran di Nusantara. Bagaimana terbentuknya jaringan ulama-ulama hufaz di Nusantara, kemudian dari mana juga ulama-ulama hufaz ini mendapatkan keilmuannya di bidang Al-Quran, tafsir dan juga qiraat. Insya Allah pada siang kali ini itu semua akan dibahas tuntas. Kalau kita melihat juga fenomena sekarang, itu banyak sekali orang tua yang ingin memasukkan anaknya ke pondok pesantren tahfidz untuk menjadi penghafal Al-Quran. Itu merupakan sebuah keinginan yang bagus, sebuah cita-cita yang mulia. Tapi sayangnya masih banyak orang tua yang asal memasukkan anaknya ke dalam pondok pesantren tahfidz, tidak mencari tahu dulu latar belakang gurunya seperti apa, latar belakang pondoknya bagaimana, itu tidak dicari tahu. Jadi yang penting mereka memasukkan anaknya ke pondok tahfidz agar bisa menjadi penghafal Quran. Padahal kalau kita cermati juga, kita ketahui juga beberapa waktu lalu ada pembina pondok pesantren tahfidz yang ditangkap oleh tim Densus 88 karena menjadi terduga teroris. Bahkan yang sangat mencengangkan, akhir-akhir ini kita semua mendengar kabar ada pengasuh pondok pesantren tahfidz yang melakukan pelecehan terhadap santri-santrinya sendiri. Ini kan merupakan sebuah tindakan yang sangat tidak bermoral, sebuah tindakan yang sangat menyalahi nilai-nilai dari Al-Quran itu sendiri. Harapannya dengan hadirnya buku yang akan kita bedah pada siang kali ini akan mampu menjawab persoalan-persoalan tersebut, dan kita akan lebih bisa memahami bagaimana sebaiknya mencari guru yang tepat, bagaimana sebaiknya mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar. Tidak asal belajar dan tidak asal menghafalkan Al-Quran. Jadi alhamdulillah pada kesempatan kali ini, buku ini kita sudah kedatangan narasumber yang istimewa karena akan dibedah secara langsung oleh penulisnya, yaitu Dr. Zainul Milal Bizawi. Jadi beliau dilahirkan di Pati pada tanggal 28 April 1977. Beliau juga merupakan putra dari Kiai Haji Muhibbi Hamzawi, pendiri pesantren Riyadul Ma'la Al-Amin atau RIMA di Kajen Pati. Beliau menempuh pendidikan S1-nya di UIN Syarif Hidayatullah, lalu melanjutkan S2-nya di FISIP Universitas Indonesia dan S3 juga di Universitas Indonesia dan di University of Hawaii Honolulu, Amerika Serikat. Saat ini beliau merupakan pengasuh pesantren peradaban santri dan pengampu kajian keislaman dan kebangsaan di ENC. Beliau juga telah menulis banyak sekali karya dan buku ya. Di antaranya ada buku Syekh Mutamakin, Perlawanan Kultural Agama Rakyat, buku Laskar Ulama Santri dan Rasul Jihad, Garda Depan Menegakkan Indonesia 1945-1949, buku Masterpiece Islam Nusantara, Sanad dan Jejaring Ulama Santri, dan masih banyak buku-buku lainnya. Beliau juga aktif mengisi kajian dan seminar di berbagai negara seperti di Amerika Serikat, Filipina, Malaysia, Kamboja, Jordania, dan masih banyak yang lainnya. Jadi sebelum kita beralih ke narasumbernya, mungkin sini akan saya jelaskan sedikit mengenai runtutan acaranya. Jadi nanti sebelum ini kita akan bahas langsung, diserahkan kepada narasumber, lalu nanti ada sesi tanya jawab. Nah, untuk sesi tanya jawab ini mungkin harus disimak baik-baik nih penjelasan dari narasumber. Karena nanti untuk sesi tanya jawab ini akan diberikan hadiah terbaik, akan diberikan hadiah yang menarik untuk penanya terbaik. Hadiahnya langsung dari Gus Milal ini sendiri. Jadi bisa disiapkan baik-baik pertanyaannya dan disimak penjelasan dari Gus. Baik, mungkin langsung saja kita sambut narasumber kita, Gus Dr. Zainul Milal Bizawi. Assalamualaikum Gus.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Kami bisa hadir di majelis ilmu yang luar biasa ini, yang moga-moga menjadi pahala bagi kita semuanya. Kami sangat bangga hadir dalam majelis ini, pesantren peninggalan ulama besar kita, Kiai Iskandar SQ yang telah meninggalkan kita, tapi semangatnya masih kita teruskan, yang juga para putra-putra beliau yang masih berkiprah di berbagai wilayah, khususnya di Kedoya Asyidikiyah ini. Juga para ustadz-ustadzah yang mengajar di pesantren ini, juga khususnya di Ma'had Ali yang sangat spesial sekali saya kira, karena mungkin satu-satunya ya Ma'had Ali tentang sejarah peradaban Islam di Indonesia ini. Luar biasa sekali ini, sebenarnya program yang mungkin hanya beberapa orang yang mencoba ingin menekuni. Jadi saya kira teman-teman di sini yang sudah belajar ataupun menjadi mahasantri di Ma'had ini, saya ucapkan selamat berbangga dan harus bersyukur, karena teman-temanlah yang akan memaparkan, yang akan menjelaskan kepada masyarakat bahwa ibroh ataupun perjalanan sejarah para ulama-ulama kita ini yang perlu disampaikan, agar apa? Agar akar kita tidak bisa terlepas. Karena kalau akar kita terlepas, kita bisa terombang-ambing. Sejarah itu sangat penting sekali. Sejarah itu pengikat kita, panduan kita untuk menatap ke depan. Mungkin para guru semua sudah memberikan materi-materi yang luar biasa sekali tentang bagaimana pentingnya sebuah sejarah, bagaimana pentingnya perjalanan keislaman di Nusantara ini yang perlu disampaikan kepada masyarakat kita semuanya. Agar apa tadi saya katakan, agar kita tidak kehilangan arah, agar kita tidak terpengaruh dengan hal-hal baru yang justru akan membutakan kita. Tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Moderator tentang banyaknya fenomena-fenomena saat ini yang ternyata itu sangat memperburuk citra keislaman itu sendiri, mencoreng peran-peran ulama yang sudah membangun sejak awal. Pesantren Asyidikiyah ini menjadi saksi bagaimana para ulama-ulama kita itu menjaga tradisi, apalagi di tengah Jakarta yang luar biasa godaan dan berbagai macam tantangan di sini. Asyidikiyah menjadi pesantren yang menjadi pancang kuat penjaga tradisi. Kita sudah banyak membaca sejarah bagaimana Kiai Iskandar SQ yang telah membabat alas, yang telah memberikan sebuah dunia baru bagi Jakarta dalam sejarah ulama ataupun sejarah Islam. Sebenarnya Jakarta ini sebelum ada Asyidikiyah itu sangat jarang sekali pesantren besar. Sejak masa kolonial itu karena gubernur Belanda itu ada di Jakarta, jadi sangat sulit sekali untuk mendirikan pesantren yang besar. Makanya di sini banyak masjid saja, dan itu juga tidak memiliki pesantren sejak pada awal-awalnya. Karena apakah dibatasi, tidak boleh ada perkumpulan besar dalam sebuah komunitas.
Makanya di sini kemudian para ulama-ulama Betawi itu hanya mengajarkan ataupun mengumpulkan umat Islam untuk tradisi belajar mengajar itu hanya di masjid saja, itu pun dibatasi. Tapi alhamdulillah tokoh seperti Kiai Said ini bisa membangun pesantren besar seperti halnya pesantren-pesantren di Jawa. Dulu sangat susah sekali. Dan itu juga tirakatnya luar biasa sekali, kita sudah mengetahui jejak sejarahnya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa meneruskan untuk belajar lebih dalam lagi, karena background ataupun dasar dari Pak Kiai ini kan tentang Al-Quran SQ kan, Sarjana Al-Quran dari PT IGI. Dan saya kira PT IGI juga menjadi fondasi awal bagaimana ilmu-ilmu Al-Quran itu dijadikan sebuah keilmuan yang perlu dikokohkan di dalam kajian-kajian keilmuan di dunia kampus keilmiahan. Jadi tidak hanya di kampung-kampung saja. Jadi saya akan mulai kenapa buku ini harus ditulis dan kenapa sanad itu penting. Tadi benar apa yang disampaikan oleh Mas Moderator bahwa sekarang muncul banyaknya para hufat ataupun para penceramah-penceramah yang justru tidak mencerminkan citra Muslim yang memiliki akhlak yang bagus. Dalam arti bagaimana dia bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Tadi juga ada tentang ada beberapa seorang hufat yang ternyata dia juga terlibat dalam aksi terorisme ataupun tindakan asusila. Teman-teman mungkin tidak tahu kalau seorang Aman Abdurrahman, petinggi dari JAD, Jamaah Ansar Daulah, itu juga seorang hafid yang hafal. Dan dia juga hafal beberapa kitab hadis. Tidak main-main dia hafalnya. Tapi kenapa orang seperti Aman Abdurrahman itu bisa memiliki pemahaman yang keras seperti itu? Jejaknya sejak awal ketika dia banyak mengikuti pengajian yang itu datang baru, memberikan pemahaman-pemahaman baru tentang keislaman, bahwa Islam itu tertindas, Islam itu seperti apa, sehingga dia akhirnya mengenal ataupun bertitik singgung dengan beberapa karya-karya tafsir atau karya-karya ulama yang tidak pernah dipelajari oleh ulama-ulama terdahulu. Tepatnya di daerah Jakarta Selatan di sana ada sebuah masjid. Itu dia pernah bertemu dengan seorang ulama-ulama langsung dari Timur Tengah, dari Madinah mungkin. Teman-teman mungkin pahamnya berbeda dengan paham kita semuanya. Dan akhirnya dia jatuh cinta dengan itu. Padahal dia backgroundnya seorang hufat dan juga banyak hafal hadis-hadis yang luar biasa sekali. Nah, oleh karena itu buku ini ingin menyajikan oh ternyata seorang hufat itu juga belum menjamin dia tidak bisa terpapar. Lantas kenapa? Oh ternyata barangkali dia tidak memperdulikan ataupun dia tidak memperhatikan bahwa hubungan antara guru dan murid yang dikatakan dengan sanad itu sangat penting sekali. Bisa jadi dia dulu pernah menghafalkan dengan seorang ulama, tapi mungkin dia tidak memahami bahwa hubungan antara seorang guru dan murid itu bertahan lama, tidak hanya sebatas ketika udah hafal selesai sudah. Sanad itu tidak hanya sebatas ijazah saja, tapi sanad itu juga memiliki sebuah keterikatan batin antara seorang guru dan murid. Mungkin kalau di pondok kita masih benar-benar bisa diawasi oleh para guru-guru kita. Guru-guru juga masih bisa memantau dan membatasi ruang gerak santri. Tapi ketika sudah selesai, mungkin kalau di lembaga-lembaga umum, ya memang kalau sudah selesai ya sudah nggak ada urusan lagi antara guru dengan muridnya, itu sudah selesai, terputus. Hanya alumni saja. Tapi saya kira di pesantren itu berbeda. Seorang santri itu selamanya akan santri.
Jadi sanad di sini itu tidak hanya berhenti ketika selesai mengaji. Sanad itu tidak berhenti ketika selesai menghafal Al-Quran kalau dalam hal Al-Quran. Ternyata itu terus berlangsung sampai akhir hayat. Jadi sanad itu tanggung jawab luar biasa, tidak hanya tanggung jawab intelektual saja, tapi juga tanggung jawab spiritual. Jadi apapun yang dilakukan oleh seorang santri terkait dengan pengamalan ilmu yang kita peroleh dari seorang guru, itu akan menjadi tanggung jawab guru kita. Maka kita juga selain menjaga diri kita juga menjaga marwah guru kita, marwah ulama kita, marwah kayak Iskandar SQ, maksud kita jaga terus. Karena itulah yang mengikat kita, yang menjaga kita, membatasi kita. Agar apa? Agar kita tidak terjebak pada hal-hal yang baru tadi itu. Nah, itulah pentingnya sanad. Nah, kemudian dalam konteks ulama-ulama Al-Quran, ini memang jarang ditelusuri. Mungkin kita banyak sekali membaca sanad-sanad ulama fikih yang paling banyak. Kita juga mengenal ada beberapa bagan yang juga diterbitkan oleh PBNU misalkan. Itu juga mengeluarkan syarat kita terhadap kitab-kitab yang kita pelajari dari mulai kitab takrib sampai kitab Fathul Mu'in dan seterusnya, sampai ke para mu'alifnya, sampai kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Nah, ilmu Al-Quran justru sangat kuat dalam hal menurunkan sanad ini, terutama masalah qiraat. Saya ini bukan ahli qiraat, tapi saya hanya sebatas memahami secara sejarah saja. Ternyata kita mungkin dibingungkan selama ini, ternyata banyak pesantren-pesantren di Indonesia ini yang juga memiliki kekhasan masing-masing. Kadang-kadang kita menemukan kok beda antara pesantren ini sama pesantren ini, kok bacaannya beda. Memang karena qiraat itu kan banyak sekali. Ada qiraat sab'ah, itu juga 7, ada Imam Nafi, Imam Asim, Imam Kisai, dan banyak sekali. Dan juga tambah 3 lagi qiraat asroh, qiraat 10. Nah, itu baru imam qiraatnya, belum para perawinya. Perawinya juga banyak sekali, walaupun ada Imam Hafiz, itu perawinya banyak sekali, tapi yang paling terkenal adalah rawi riwayat Hafiz, itu paling banyak di Indonesia ini. Bukan berarti nggak ada yang lainnya. Karena mungkin ada juga teman-teman dari Maroko mengusulkan mungkin mereka lebih banyak riwayat Qolun misalkan. Tapi yang paling mayoritas di Indonesia ini adalah riwayat Hafiz. Itu juga masih terpecah-pecah lagi nanti. Ada torek-torek yang banyak sekali torek-toreknya. Untung kita mengenal ada syekh yang bernama Syekh Ibnu Jayari yang berhasil meringkas saking banyaknya sekali torek-torek semuanya itu akhirnya diringkas oleh Ibnu Jayari dan menjadi beberapa torek saja. Ada 52 dan itu dikatakan torek al-misbah. Tapi dalam catatannya sebelumnya misalkan ada nih, dia justru yang paling awal-awal meringkas itu semuanya. Sehingga yang paling umum dikenal kita adalah riwayat Hafiz. Riwayat Hafiz, toreknya torek Satibiyah. Itu yang paling banyak dikenal oleh teman-teman pengkaji qiraat di Indonesia ini. Mungkin teman-teman di sini yang mengkaji tentang Al-Quran khusus atau qiraat khusus mungkin akan lebih banyak dia jalur Satibiyah. Nah, Satibiyah ini juga banyak sekali kemudian cabang-cabangnya sampai ke mana-mana dan jalurnya yang ke Indonesia juga banyak sekali. Makanya dalam buku ini ingin mencoba memetakan itu biar kita tidak bingung. Dan kita juga bisa mengetahui, kalau ada yang baru, ternyata ini bukan dari jalur ini gitu ya. Jadi buku ini dia masuk untuk itu, untuk mengetahui secara gamblang tentang jalur-jalur ilmu dalam Al-Quran dan qiraat. Tapi juga sebenarnya sanad dalam nusantara ini tidak hanya qiraat saja, karena mungkin juga ada sanad yang hanya sebatas ngaji saja juga ada. Ngaji Al-Quran saja, binador juga ada. Jadi nggak selamanya sanadnya itu memang untuk menghafal. Tapi biasanya pesantren khusus Al-Quran itu memang sangat ketat sekali dalam hal memberi sanad ini.
tokoh-tokoh yang sering kita kenal dalam kajian Al-Quran, mungkin misalnya dari mulai Al-Jazari, nanti ada di bawahnya ada tokoh seperti Syekh Zakaria Al-Ansori. Mungkin kita udah banyak mengenal Syekh Zakaria Al-Ansori karena ini banyak kalangan kitab-kitabnya ketika kita ngaji di pesantren banyak karya-karyanya. Beliau ternyata walaupun kita mengenalnya seorang ahli fikih yang beberapa kitabnya kita pelajari di waktu nyantri, ternyata dia juga seorang ahli qiraat yang ternyata semua jalur di Nusantara ini itu titik temunya ada di Syekh Zakaria Al-Ansori. Syekh Zakaria Al-Ansori ini itu sebenarnya masa hidupnya itu sejaman dengan Sunan Gunung Jati. Jadi sekitar abad 15-16 beliau sejaman dengan Sunan Gunung Jati. Konon juga dalam penelitiannya guru teman-teman Mas Baso, Sunan Gunung Jati ini juga sebenarnya memiliki hubungan pertemanan atau kolega ataupun guru dengan Zakaria Al-Ansori. Mungkin teman-teman sudah diajari bagaimana mempelajari ataupun membaca naskah-naskah kuno, manuskrip kuno. Di situ akan ditemukan ternyata Sunan Gunung Jati ini juga cukup lama belajar di Mesir ataupun di Timur Tengah sana. Jadi sejak awal ulama-ulama kita, sejak awal Songo itu juga sudah mengenal ilmu-ilmu Al-Quran seperti qiraat ini. Makanya di Karawang dekat dengan pesantren As-Siddiqiyah Karawang itu juga ada makamnya Syekh Kuro. Dia juga seorang ahli qiraat juga. Yang dia mengajarkan kepada salah satu dari istri Siliwangi yang itu nanti menjadi ibunya dari Sunan Gunung Jati. Juga mengajarkan ilmu Al-Quran kepada Syekh Datul Kahfi di Cirebon dan seterusnya hingga munculnya para wali Songo nanti. Jadi mereka juga tidak jauh dari ilmu Al-Quran ini. Tapi kita belum bisa melacak itu butuh teman-teman sini yang lebih teliti lagi mempelajari naskah-naskah kuno itu biar mengetahui sanad-sanad yang jarang ataupun belum digali selama ini. Selama ini sanad kita hanya mungkin pada abad 20 ataupun 19 kita sambung ke Mbah Hasyim Asy'ari, kemudian sambung ke Syekh Mahfudz Tarmas, kemudian sambung ke Nawawi Al-Bantani, tapi kemudian melompat. Sehingga banyak ulama-ulama Timur Tengah, tapi kita tidak menemukan sanad yang langsung kepada ulama-ulama lokal Nusantara hingga sampai Sunan Gunung Jati misalnya. Nah itu yang perlu kita gali lebih jauh lagi. Nah saya kira tugasnya Ma'had Ali Sejarah Pendidikan ini juga ke sana. Bagaimana menemukan, bagaimana memetakan ini semuanya. Saya mencoba untuk memberikan gambaran dalam buku ini sehingga itu bisa memicu teman-teman di sini semuanya untuk lebih mendalami atau melakukan penelitian lebih dalam lagi tentang ulama-ulama yang terus di sini. Ini belum semuanya tercover semuanya, masih banyak. Tapi yang jelas kita perlu tahu bahwa jalur qiraat atau jalur Al-Quran itu tidak hanya misalkan tertitik atau terkumpul di Kiai Munawir Rabi'a ternyata, yang kemudian menurun kepada Kiai Arwani Amin yang mungkin juga menurun ke Pesantren As-Siddiqiyah ini. Ternyata banyak sekali jalur-jalurnya dan itu memang tadi tembus dengan Syekh Zakaria Al-Ansori ataupun kemudian Syekh Ziyadah Al-Yamani dan seterusnya, dan itu terpecah menjadi banyak, ada yang ke Suriah, ada yang ke Mesir, ada yang ke Sudan dan lain-lainnya. Tapi yang terkenal adalah jalur dari Syekh Abu Hajar. Syekh Abu Hajar inilah yang kemudian menurunkan Syekh Munawir Rabi'a, Syekh Munawar Sidayu, dan juga Syekh Badawi Al-Kendali. Ternyata juga ada jalur lain dari Al-Mirdadi yang kemudian itu menurunkan kepada Syekh Said Madura. Nah, santri-santri mereka walaupun jalur berbeda ternyata juga kadang-kadang tabarukan. Seperti halnya ada seorang ulama Syekh dari Pati, Mbah Abdullah Salam. Dia pernah mengambil sanad dari Kiai Arwani Amin yang itu jatuhnya kepada Syekh Munawir Rabi'a dari Syekh Abu Hajar.
Tapi beliau juga memiliki sanad dari Syekh Said Madura yang itu jalurnya dari Al-Mirdadi, berbeda jalur, bukan dari Syekh Abu Hajar. Selain itu juga ada jalur lainnya, jalur yang jarang diketahui, dan saya kira jalur ini juga banyak sekali menelurkan ulama-ulama yang luar biasa sekali. Kita mungkin tidak mengenal kalau Hasyim Asy'ari itu juga, saya kira kalau beliau seorang Hadratus Syekh, beliau juga seorang hafal Quran, beliau juga seorang ahli qiraat selain ahli hadis. Karena beliau adalah santrinya Syekh Mahfud At-Tarmasi. Nah, Syekh Mahfud At-Tarmasi ini juga seorang ahli qiraat. Bahkan karya-karyanya ini dipelajari oleh ulama-ulama internasional. Syekh Mahfud At-Tarmasi ini. Syekh Mahfud At-Tarmasi ini juga seorang ahli qiraat dan dia juga memiliki jalur sendiri dari Ad-Dimyati Asy-Syarbani. Itu memiliki jalur sendiri dan kemudian itulah yang kemudian menurun ke adiknya sendiri, Syekh Dimyati Termas dan Syekh Abdul Razak Termas dan Syekh Dalhar Watu Congol Magelang. Itu kemudian menurun kepada salah satunya Syekh atau Abuya Dimyati Banten. Salah satunya di situ turunnya. Nanti kita akan mengenal karakteristik masing-masing dari jalur-jalur ini. Nah, kemudian ternyata ada jalur lain juga selain Syekh Mahfud Termas yang dari Asy-Syarbani ini. Ternyata ada seorang tokoh dari Banten, Tubagus Makmun Banten, itu juga ternyata dari jalur Asy-Syarbani ini. Kemudian menurun kepada Syekh Soleh Makmun dan menurun kepada Kiai Profesor Ibrahim Hussein pendiri IIKI itu, kemudian turunnya ke sana. Nah, selain ini juga ada jalur lain ternyata, jalur dari Syekh Atiji. Syekh Atiji, seorang mukri dari Makkah. Dia juga menurunkan tokoh-tokoh yang luar biasa sekali seperti hanya Kiai Dahlan Rejoso Jombang. Jombang itu juga jalur langsung dari Syekh Atiji ini. Kemudian ada Syekh Silat Garut, itu juga dari Atiji ini. Dan banyak sekali ulama-ulama di Sumatera. Syekh Muhammad Jen dari Batubara, Sumatera Utara, Medan, itu juga dari Atiji. Sumatera juga ada, di Sulawesi juga ada. Jadi kalau kita petakan itu sangat banyak sekali jalur-jalurnya, tapi yang jelas semuanya masih satu jalur ulama-ulama As-Syafi'iyah kebanyakan. Dulu meskipun di Turki itu memang cenderung ke madhab Hanafiyah, tapi justru mereka memberikan keleluasan bagi qiraat-qiraat yang memiliki madhab Syafi'iyah itu berkembang, sehingga qiraat Asyim Torek Syatibiyah ini berkembang luas di Nusantara ini, dan mungkin di dunia mungkin paling besar. Makanya ini umum kita dengarkan, tapi kadang-kadang kita mendengarkan bacaan yang lain, tapi itu mungkin dari wilayah-wilayah lainnya. Nah, itu jalur seperti itu. Nah, nanti kita akan menjawab tadi yang disampaikan oleh Mas Moderator. Jadi kenapa tradisi hafalan atau mutahfidz itu kita bisa melihat selain menghafalkan Al-Quran, ulama-ulama tersebut juga mengajarkan tentang tafsir. Jadi selain ngapain Quran, tapi juga beliau juga ngaji sorogan, ngaji bandungan tentang tafsir. Yang paling banyak mungkin tafsir Jalalain. Nah, itu juga ada sanad-sanadnya, itu sanadnya jelas ke atas sampai Syekh Suyuti, harus jelas sampai sana. Makanya biasanya para ulama itu mengajarkan tafsir-tafsir yang sudah diperoleh dari ulama-ulama sebelumnya. Nah, persoalannya adalah ketika seorang hafid kemudian mempelajari kitab-kitab tafsir yang tidak dalam satu paham, tidak dalam satu jalur, itu yang mungkin bisa membuat masalah. Nah, kasus seperti Aman Abdurrahman ataupun yang terorisme itu, dia seorang hafid dengan jalur yang sudah ada, tapi dia kemudian mempelajari ilmu tafsir, mempelajari kitab tafsir yang baru. Misalkan tafsirnya Hasan Al-Banna atau tafsir
Sayyid Qutb dan lainnya, yang itu justru berbeda dengan karakter dari Nusantara, sehingga dia akhirnya menganggap pemerintah kita ini togut dan lain-lainnya. Itu adalah makanya ulama-ulama terdahulu selain punya sanad qiraat, sanad Al-Quran, beliau juga punya sanad kitab tentang kitab Jalalain atau kitab Tafsir Al-Maraghi atau Ihya Ulumuddin dan lainnya. Itu harus satu jalan. Karena apa? Karena ketika kita sudah memiliki jalur tradisi Al-Quran, kita juga harus mendampingi dengan ilmu-ilmu lainnya, ilmu laku lah paling penting. Karena selain kita menghafalkan, kita juga harus memahami dengan tadi tafsir sekaligus mengamalkan. Makanya antara menghafal, memahami dengan tafsir dan mengamalkan itu harus satu jalur. Jangan menghafalkan satu titik, kemudian memahami dengan tafsir yang lain, menghafalkannya juga serampangan. Nah, tataran mengamalkan juga penting sekali. Makanya ulama-ulama Al-Quran itu beliau juga seorang ahli torekoh, seorang ahli sufi. Karena apa? Karena tantangannya itu berat sekali. Seorang hafid Quran itu saya kira ancamannya ataupun tantangannya itu lebih besar daripada orang-orang awam. Tanggung jawabnya lebih besar lagi. Makanya beliau harus mendampinginya dengan ilmu-ilmu laku yang lainnya untuk mengekang nafasnya, mengekang hawa nafsunya, paling tidak mengekang kesombongannya, paling tidak seperti itu kan. Ini kan pakai ilmu-ilmu tasawuf, ilmu sufi. Makanya ulama-ulama kita dulu yang mungkin pesantrennya sekarang masih kokoh berdiri dan bisa masih barokah, itu beliau juga seorang ulama sufi. Contohlah seperti Mbah Kiai Arwani Amin Kudus, yang mungkin syaratnya sampai sini. Beliau juga seorang mursyid torekoh. Begitu Mbah Kiai Munawar Krapyak, dia juga seorang torekoh dari Kiai Mansur Popongan. Jalurnya Mbah Dalhar Wacongol itu malah lebih kentara tarekatnya mungkin daripada Qurannya. Seperti Mbah Damyati Banten, itu mungkin lebih terlihat torekohnya daripada Qurannya. Dia dalur berarti Mbah Dalhar Wacongol, torekoh Sadiliyah lah namanya. Jadi artinya kita harus merekatkan kembali, antara sanad qiraat, sanad Quran dengan tafsir dan torekot itu harus sejalan. Kalau nggak sejalan itu pasti akan oleng. Seperti kasusnya Aman Abdurrahman, kemudian teman-teman yang tangkap teroris itu juga saya kira dia jomplang, tidak seiring dengan hafalannya, karena dia juga tidak menggunakan tafsir yang sudah satu jalan, sekaligus apalagi dia tidak mendalami ilmu-ilmu tasawuf yang untuk mengekang nafas itu yang paling utama. Jika buku ini selain kita mendedar ataupun memetakan sanad ataupun jejaring ulama-ulama itu, ingin menyampaikan itu. Karena apa? Karena saat ini banyak rumah-rumah tahfidz yang mungkin itu kita nggak tahu kejelasan sanadnya ataupun tradisinya seperti apa. Ada juga tradisi tahfidz online, ada juga tahfidz online yang sangat memberikan kemudahan dalam hal hafalan, juga memberikan ijazah banyak sekali sekarang. Saya kira kita jangan terpaku dengan cepat ataupun lambatnya mendapatkan sanad, karena bukan itu sebenarnya tujuan dari hafal Quran. Tapi ada lakunya yang paling penting, pengamalannya yang paling utama. Soalnya kalau kita nyapuan tapi tidak mengimplementasikannya atau tanggung jawab sosialnya tidak sesuai, itu juga bahaya bagi para penghafal tersebut. Nah, dengan adanya buku ini semoga teman-teman ataupun para orang tua kita bisa mengetahui jalur mana dan menginduk dari pesantren mana, sehingga kita tidak buta dengan pemetaan rumah-rumah tahfidz seperti ini. Karena menurut saya dalam sebuah tradisi
menghafal Al-Quran itu tidak hanya sebatas hafalan saja, tapi juga ada tradisi-tradisi tirakat yang ini masing-masing pesantren memiliki kekhasan masing-masing. Tradisi tirakat, kemudian juga riadohnya juga mungkin berbeda-beda antar pesantren, tapi itulah yang sebenarnya utama untuk mendidik akhlak kita. Dan yang terakhir, yang paling utama adalah tabarukan. Makanya ulama-ulama tersebut ini, meskipun dia sudah mendapatkan ijazah dari jalur-jalur yang berbeda, kadang-kadang beliau juga masih tabarukan dengan ulama-ulama ataupun ahli-ahli qiraat yang lainnya, masih tabarukan, melakukan talaki dan seterusnya. Jadi talaki itu adalah hal yang utama dalam hal sanad. Jadi talaki itu tidak hanya bertatap muka, bermuwajahah, meskipun itu bisa dilakukan oleh secara virtual, tapi saya kira perlu adanya pertemuan fisik, karena itu yang akan menyambungkan energi antara seorang guru dan murid, antara seorang mujaz dan mujis, itu harus ada hubungan batin. Dan hubungan batin itu kan harus dibina secara lama, nggak bisa secara ketemu udah selesai. Saya kira tidak akan erat itu hubungan batinnya, karena tanggung jawab seorang guru itu juga harus mengarahkan muridnya, begitu tanggung jawab seorang murid itu juga harus tetap menjaga akhlaknya agar tidak memberatkan gurunya tersebut. Saya kira itu untuk sementara, Mas Modul, kita nanti bisa lanjutkan dengan sesi tanya jawab biar lebih enak. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih Gus. Menarik sekali pembahasannya. Jadi Gus, kebetulan di sini juga selain dari Mahat Ali Saidus Sidikiyah yang memang berfokus di sejarah, kita juga ada dari Mahat Ali Riyadul Jannah Batu Ceper dengan takhusus Al-Quran wa Ulumuhu. Lalu ada juga dari santri Tahfidz. Jadi acara ini memang sudah dinanti-nanti Gus untuk bedah buku sanad Quran ini, karena memang sesuai dengan jurusannya dan sesuai dengan passion dari masing-masing. Jadi sebelum saya berikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya, saya juga masih ada yang ingin diperjelas lagi nih Gus. Terkait sanad tadi kan sudah Gus jelaskan ya. Sanad itu ikatan antara guru dan murid. Ikatan batin antara guru dan murid yang bertahan lama. Tapi selain itu kan kalau saya lihat itu faktor atau penyebab batin atau penyebab batin ya, itu faktor batin. Tapi mungkin ada nggak faktor lain kenapa kok sanad itu penting? Karena begini Gus, ketika kita berbicara tentang akademisi keilmuan umum, itu jarang dibahas gurunya. Kita nggak tahu siapa gurunya Albert Einstein, siapa gurunya Charles Darwin. Tapi kenapa ketika kita membahas Al-Quran, itu harus diketahui siapa guru-gurunya dan dari mana jalur sanadnya. Mungkin begitu. Ya benar Mas, jadi memang kalau hanya sebatas pengetahuan seperti halnya kita kuliah di kampus-kampus mungkin memang kita tidak perlu mengetahui ataupun menelisik siapa guru kita atau lainnya, itu hanya sebatas pengetahuan. Tapi saya kalau tentang Al-Quran ini sangat qot'i sekali, karena memang kalau dalam tradisi ilmu Al-Quran, dalam qiraat itu justru ada sebuah larangan, misalkan kalau paling keras ya, menyampaikan ataupun mengungkapkan lafal Al-Quran tanpa dia pernah mendengarkan itu dari seorang gurunya. Ini sangat ketat sekali sebenarnya dalam ilmu qiraat. Mungkin teman-teman sini yang tahfidz mungkin sangat tahu sekali bagaimana benar-benar diteliti oleh guru kita ketika kita mengucapkan sebuah ayat ataupun satu huruf satupun, itu betul-betul dalam pantauan guru kita. Nah, sanad ini kenapa penting sekali, terutama bagi ilmu-ilmu keislaman? Karena sanad itu adalah sanad itu adalah agama itu sendiri. Agama itu sendiri. Jadi tanpa sanad kita pasti akan terombang-ambing. Sanad itu semacam ikatan jalur kita. Jadi kalau kita tidak memegang sanad, kita pasti akan mudah sekali menggunakan akal pikiran kita secara bebas-bebas
Dan itulah sebenarnya pengikat utama pengetahuan kita itu ya dari sanad itu. Bahkan kalau kita memiliki sebuah paham ataupun pemikiran yang berbeda dengan guru kita, itu juga ada tata keramanya. Ada aturannya. Yang jelas sanad itu sangat penting sekali karena kita nantinya itu akan dimintain tanggung jawab apapun yang keluar dari pendapat ataupun laku kita. Apa dasarnya? Siapa yang mengajari? Makanya ulama-ulama itu berat sekali tanggungannya. Mbah Hasyim Asy'ari itu sangat berat sekali tanggungannya, karena beliau harus menjadi jawaban bagi seluruh santri-santrinya yang sekarang makin banyak ya. Dari mana kita mendapatkan ilmu itu akan ditanyakan. Karena satu biji sekecil apapun itu akan mendapat pertanyaan. Makanya sebuah pendapat itu harus dipikirkan dampaknya. Apakah dampak omongan kita itu akan membuat masyarakat akan justru menjadi musibah atau justru menjadi hal yang baik? Ini juga dipertimbangkan. Makanya sebenarnya teman-teman kita cendekiawan yang mungkin sedikit liberal itu juga harus mengingat itu. Jadi karena setiap pendapat kita misalnya di media sosial ataupun di media-media itu akan dipertanyakan juga dampaknya seperti apa. Jangan sampai kita sudah baik justru kita menjorokkan umat kepada jurang kehancuran. Itu juga sangat berbahaya sekali. Jadi makanya sanad itu adalah unsur penting, tingkat penting menjaga tradisi kita, menjaga keilmuan kita, sekaligus menjaga keislaman kita. Dan karena sanad inilah yang tetap dipertahankan oleh ulama-ulama kita, sehingga kita sangat susah sekali ataupun bagi teman-teman di luar itu menghancurkan susah karena sanadnya itu. Mungkin di tempat-tempat lain, tempat-tempat negara lain mungkin sangat mudah sekali terombang-ambing karena memang mereka sudah lama meninggalkan sanad itu. Kalau di sini walaupun ulama-ulama terdahulu tidak memiliki karya yang mungkin dipertanyakan oleh teman-teman sebelah, mana karyanya para wali songo, tapi kan beliau menurunkan sanadnya kepada ulama-ulama setelahnya, baik sanad keilmuan maupun sanad biologis maupun sanad perjuangan itu teruskan terus, sehingga meskipun tidak ada karya-karyanya, masyarakatnya bisa menjaga tradisi yang ditinggalkannya, seperti selamatan, seperti manakiban dan lainnya. Itu tradisi-tradisi yang itu sebenarnya menjaga masyarakat kita, sehingga susah sekali dihantam oleh kelompok manapun. Meskipun mereka sudah mengeluarkan dana besar sekali, tapi ternyata masih tak kokoh sekali. Dan pesantren-pesantren seperti pesantren Asyidikiyah ini sudah menjadi penjaga itu semuanya. Penjaga sanad para ulama-ulama kita. Makanya dengan kita mempelajari sejarah ulama-ulama, kita menyusuri hubungan mereka semuanya, itu sangat penting sekali. Makanya saya sangat senang sekali ketika ada mahat aliyah khusus tentang peradaban sejarah Islam, ini juga sangat penting sekali. Apalagi di sini juga ada teman-teman dari Hufat, khusus Hufat, yang itu juga sangat terkait sekali. Jadi ketika kita menghafalkan tapi kita mengetahui jalur-jalurnya, mengetahui sejarahnya, itu akan semakin mantap di mana kita berpijak. Jangan kita tergoyang, jangan kita goyang. Ada hal-hal yang baru yang menggiurkan, yang mencerahkan, yang mungkin bisa mendapatkan materi yang banyak. Jangan tergiur dengan itu, tetap pada jalur kita aja. Karena itu yang membuat kita bisa tetap dalam koridor, dalam jalur yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita sebelumnya. Terima kasih.
Mungkin satu lagi Gus sebelum saya buka sesi tanya jawab. Pendapat Gus sendiri bagaimana terkait dengan maraknya rumah-rumah tahfidz, baik yang bersanad maupun yang tidak bersanad, atau mungkin itu ada faktor ekonomi atau mungkin faktor-faktor lainnya Gus terkait rumah-rumah tahfidz itu. Terima kasih. Dalam buku ini sebenarnya di bab akhir itu saya mencoba mengungkap adanya tren rumah tahfidz sekaligus tren adanya tahfidz online. Di situ saya ingin menekankan tentang pentingnya talaki itu tidak hanya dipahami sebatas transfer ilmu saja, tidak hanya proses semak menyemak saja. Tapi talaki harus dipahami lebih dalam lagi, karena talaki ataupun ijazah syarat itu yang ditransfer bukan hanya bacaannya saja, tapi ruhul Quran yang ditransfer. Kalau hanya bacaannya kita bisa mendengar sendiri, bisa mungkin tanpa guru kita bisa mendengarkan seperti aja kita mendengar lagu-lagu, mudah sekali kita hafalkan kalau sudah senang. Kita bisa mendengarkan sendiri pakai headset dan mendengarkan korik-korik dari Timur Tengah yang sangat-sangat indah. Itu mungkin kita juga bisa hafal tanpa harus bertemu dengan syekhnya itu. Meskipun sekarang juga ada juga yang menjual sangat dengan mudah sekali, dengan gampang sekali ijazahnya dijual belikan, dan juga mengiming-iming dengan sanad ali, sanad yang tinggi sekali dari Nabi Muhammad sekian 27 atau 28. Itu sangat menggiurkan sekali bagi pengejar sanad. Apalagi itu juga memang selain keilmuan, memang ada juga motif-motif ekonomi ada. Saya kira untuk menghindari motif-motif yang lainnya, motif-motif ilmu yang bermanfaat, kita harus menghindari motif-motif ekonomi misalkan. Terus kita hindari. Karena apa? Karena orang yang benar-benar belajar tentang Al-Quran, mengabdikan diri kepada Al-Quran, jangan khawatir. Al-Quran dan Allah itu yang akan menyukupkan kehidupan kita, jangan khawatir. Jangan kita tergiur dengan hal-hal yang lainnya, apalagi berlomba-lomba mencari santri atau mencari umat. Saya lihat juga banyak ulama-ulama yang host itu tidak hanya ataupun bisa diukur oleh banyak sedikitnya santri. Ada ulama-ulama yang mencukupkan hanya beberapa santri juga ada. Karena yang penting adalah barokahnya itu. Nah, dalam talaki itu konsep barokah itu mendominasi. Tidak hanya transfer hafalan, transfer keilmuan saja. Tapi konsep barokah itulah yang sebenarnya meliputi proses talaki itu. Karena ada hubungan batin, hubungan spiritual antara seorang guru dengan seorang murid atau seorang mujis dengan seorang mujas itu sangat kuat sekali. Makanya ulama-ulama santri-santrinya Mbah Arwani Amin atau Mbah Kiai Mulya Murabak semuanya pasti menjadi ulama-ulama yang besar karena memang ikatannya kuat sekali dan akhirnya di barokahnya juga sangat kuat sekali. Nah, konsep barokah inilah yang mungkin ditinggalkan oleh sekalangan orang sehingga dia ingin cepat mendapatkan materi ataupun ekonomi yang cepat sekali dengan cara menjual ayat, dengan cara memudahkan ini tanpa dia menghiraukan tanggung jawabnya seperti apa. Saya kira itu yang perlu diantisipasi dan saya kira pesan dari buku ini juga arahnya ke sana bahwa sanad itu harus dengan melalui talaki yang itu ikatannya tidak hanya sebatas ikatan transfer ilmu saja, tapi juga ikatan batin, ikatan spiritual yang itu terikat sampai hayat dipanggil ya, sampai meninggal itu masih ada ikatan, bahkan sampai mati pun masih ada ikatan yang kuat. Makanya para ulama-ulama itu juga menekuni dunia tasawuf. Itu untuk apa? Untuk melatih diri, untuk memompa ataupun menekan nafsu kita sehingga kita bisa
terus menjaga apa yang kita dapatkan dari para guru-guru kita. Baik, terima kasih Gus. Mungkin saya langsung buka sesi pertanyaan aja ya, karena kalau saya nanya terus, nanti audiens nggak dapat kesempatan bertanya, nggak bisa dapat door prize-nya. Jadi di sesi tanya jawab ini, kita akan buka 2 sesi tanya jawab, masing-masing jawab pertanyaan. Jadi untuk teknisnya nanti yang ingin bertanya silakan angkat tangan, sebutkan nama dan asal lembaga, lalu langsung sampaikan pertanyaannya to the point. Jadi mungkin langsung saja saya buka sesi pertama, yang ingin bertanya dipersilakan. Ya, Mas yang ini yang baju kuning, silakan. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif dari Mahat Ali Riyadul Jannah, Batu Ceper. Gus, mohon maaf, saya agak sedikit kurang jelas tentang sanad. Jadi sebagai penghafal Al-Quran, kita kan menghafal kepada guru yang telah mencapai sanadnya sampai Rasulullah. Nah, apakah saat kita setoran akhir juz 30 itu kita langsung mendapatkan sanad atau melalui proses dulu? Apakah saat kita setoran akhir itu kita cuma dapat pengakuan bahwa kita telah akhir setoran kita udah sampai 30 juz, namun belum mendapatkan sanad? Itu bagaimana, Gus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin untuk pertanyaan kedua yang ingin bertanya. Ya, itu yang di belakang, yang adik berjilbab ungu itu. Yang ya, silakan nama dan asal lembaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Qoriah, mahasantri semester 6 dari Mahat Ali Saidus Sidikiyah Jakarta. Alhamdulillah, sebelumnya matur nuwun Gus telah memaparkan materi tentang sanad ini. Tapi saya di sini pertama yang beri apresiasi dulu. Mungkin sebelumnya saya juga belum membaca tentang bukunya, nggih. Tapi saya kira buku ini enggak hanya diperuntukkan bagi para hufaz gitu, tapi untuk semuanya saja, karena bagi saya hamil Quran itu nggih bukan hanya hafil Quran saja, tapi nggih kita semua niki gitu, semua generasi muslim yang kedepannya akan terus berpedoman kepada Al-Quran. Nah, tentang sanad juga tadi merupakan ikatan spiritual antara murid dengan guru, itu pun nggak hanya berlaku bagi nggak hanya berlaku dalam proses menghafal Al-Quran, tapi juga dalam transfer ilmu agama antara guru dengan murid. Nah, di sini ya saya ingin tanyakan, belum. Masalahnya itu di masyarakat sekarang itu lebih tertarik dengan keistimewaan menghafal Al-Quran daripada mempelajari ilmu agama maupun ilmu Al-Quran itu sendiri merupakan kewajiban. Gitu. Jadi orang-orang tua sekarang mungkin ya lebih ingin anaknya itu hafal Al-Quran tanpa memikirkan ilmu agamanya, ngoten. Karena juga ditemukan dalam beberapa lembaga pendidikan itu nggih, program tahfidz itu malah ndak disertai dengan ngaji diniyah gitu. Alasannya untuk meringankan gitu. Padahal tadi dijelaskan juga sama Gus bahwasanya dalam menghafal Al-Quran itu juga disertai dengan mengaji ilmu Al-Quran supaya mengekang hawa nafsu, mengekang kesombongannya tadi. Mungkin bisa langsung ke pertanyaannya. Nah, pertanyaannya mungkin bagi kita semua mahasantri, gimana kedepannya nanti mengembalikan kesadaran masyarakat bahwa
bukan. Mempelajari ilmu agama itu lebih penting, lebih utama, bahkan lebih wajib ain daripada menghafal Al-Quran. Terima kasih, mungkin matur nuwun. Baik, terima kasih. Satu lagi pertanyaan terakhir dari sesi pertama. Mungkin yang ini, yang depan, yang tengah ini, yang tengah. Yang pakai masker hitam, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Putra, asal dari Makassar, alumni dari Pondok Pesantren Tahfizul Quran Nurul Iman 2, Telkomas Makassar. Acara ini, beda buku ini membuat saya bertanya-tanya, Gus, tentang masalah sanad. Apakah saya ini bersanad atau enggak? Namun yang ingin saya pertanyakan, bagaimana jika ada seorang hafiz yang di mana gurunya itu tersebut tidak diketahui sanadnya? Apakah dia seorang penghafal atau bukan? Nah, bagaimana nasib seorang hafiz tersebut? Apakah berpengaruh atas kekualitas hafalannya atau keberkahan hafalannya? Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah sudah ada 3 pertanyaan Gus untuk sesi pertama ini. Mungkin bisa saya bacakan kembali. Yaitu pertanyaan pertama dari Saudara Alif dari Mahat Ali Riyadul Jannah, Batu Ceper. Jadi pertanyaan ini, ketika kita selesai menghafalkan 30 juz, apakah kita itu langsung otomatis mendapatkan sanas atau ada prosesnya lagi? Lalu untuk yang kedua, semakin banyaknya orang yang ingin menghafalkan Al-Quran, tapi malah melupakan untuk mempelajari ilmu agama. Nah, ini kira-kira bagaimana caranya untuk mengembalikan kesadaran masyarakat bahwa belajar ilmu agama itu lebih penting dan lebih diwajibkan daripada menghafal Al-Quran. Lalu yang terakhir dari Andika, bagaimana nasib seorang hafiz Quran yang gurunya tidak diketahui sanadnya? Apakah berpengaruh terhadap kualitas hafiz itu tersebut? Silakan Gus, monggo bisa dijawab. Terima kasih, alhamdulillah ini luar biasa sekali sambutannya dari Mahat Ali Asistia sama Mahat Ali Batu Ceper. Luar biasa. Jadi saya akan menjawab yang terakhir ya. Dari Makassar ya. Dari pesantren apa tadi? Hafiz apa? Ya. Ini kalau ada orang ke Makassar itu memang berbeda sekali suasananya. Jadi di Makassar itu sanadnya itu sangat kuat sekali bersambung kepada Teh As'ad Sengkang ya. As'adiyah yang memberikan As'adiyah dan kebanyakan sanad tahfidnya Qurannya dari beliau. Baik yang ke Mandar, ke Gorontalo semuanya ke beliau. Meskipun ada juga yang dari jalur-jalur lain. Nah, persoalannya memang ulama-ulama kita tawaduk sekali, banyak sekali yang tidak ingin memperlihatkan sanadnya. Ini menjadi masalah. Tapi kalau mungkin dalam ilmu keislaman itu wajar-wajar saja, ataupun kita tidak boleh menanyakan, atau kadang kalau kita menanyakan kepada guru kita juga akan tersinggung biasanya. Tapi kita bisa mengetahui dari riwayat dari guru kita dulu itu belajar di mana. Nah, nanti kita bisa ketahui itu karena memang secara resmi sanad itu dibuktikan dengan ijazah ya. Ijazah saya mendapatkan ataupun saya mengijazahkan kepada seorang ini. Itu resminya seperti itu resminya. Tapi kadang-kadang itu tidak dilakukan oleh guru kita. Kadang-kadang. Tapi kalau biasanya kalau dalam ilmu Al-Quran itu ada khatamannya. Nah, khataman itu sebenarnya sarana dari kelulusannya dari kekhataman ini. Tapi belum berarti itu juga mendapatkan ijazah yang lain. Jadi ijazah tingkatnya beda-beda. Ada yang ijazah khatam saja. Itu belum berarti dia juga mendapatkan ijazah saat untuk mengajarkan. Ini berbeda udah. Jadi tadi pertanyaan dari Mas pertama tadi, kapan
kita mendapatkan sanad itu ini berbeda-beda sekali. Ada juga yang mendapatkan ijazah hanya beberapa ayat atau beberapa surat dari Al-Quran. Ada juga seperti itu. Ada juga yang hanya ataupun seluruhnya hafalan saja yang dikasih ijazah. Tapi dia tidak mendapat ijazah mengajarkannya. Nah, itu yang tahu guru kita. Ada yang hanya untuk menghafalkan saja, mungkin mendaras ataupun khataman, itu saja ijazahnya. Dia tidak boleh mengajarkan kepada yang lain. Mungkin masih ada beberapa yang belum sempurna dalam pelafalannya. Itu yang tahu guru kita. Akan berbeda-beda tingkatannya. Nah, ijazah ini juga sebenarnya kan hanya tidak hanya hafalan saja, tapi bacaan juga mendapat ijazah juga. Makanya jangan khawatir yang tidak hafal, karena memang sanad itu tidak hanya yang hafal saja. Mungkin ada sanad qiraat jelas, tapi ada sanad yang itu hanya bacaan binandor saja juga bisa. Binandor saja, hanya bacaan yang murotal atau apa, tapi dia tidak hafal. Tadi benar sekali apa disampaikan Mbak Kori tadi, bahwa memang buku ini semangatnya ingin mengajak kita semuanya jangan terfokus pada hafalan saja, karena itu membahayakan bagi diri kita. Kita harus mempelajari ilmu-ilmu alat lainnya. Kalau dalam ilmu-ilmu alat lainnya berarti kan kita harus mempelajari ilmu-ilmu tidak hanya otak kita yang kita kasih makan. Otak kita yang hanya kita kasih hafalan saja, sementara hati kita hampa. Makanya ilmu-ilmu seperti ilmu akhlak, ilmu tasawuf itu sangat penting sekali agar imbang antara hafalan kita dengan hati kita, itu seimbang energinya atau frekuensinya biar tidak jomplang. Soalnya kalau nanti seorang penghafal Al-Quran itu memiliki sifat ataupun perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, ini yang mendapatkan citra kan tidak hanya seseorang itu, tapi juga Al-Qur'annya juga mendapatkan citra buruk. Makanya dalam pesantren itu adalah pendidikan yang luar biasa sekali, karena seluruh kehidupan itu menjadi kurikulum dari pesantren itu. Berbeda dengan rumah tahfidz, ini berbedanya. Rumah tahfidz mungkin hanya terpaku pada setoran saja ataupun hafalan saja. Kalau pesantren itu hampir seluruh kehidupan santrinya itu menjadi pendidikan. Bagaimana dia harus takdim kepada gurunya, bagaimana dia menghormati teman-temannya. Itu semuanya satu kesatuan. Bagaimana malamnya ada sholat tahajud, paginya sholat duha, semuanya itu kelengkapan semuanya. Pelatihan-pelatihan hidup yang itu akan menopang otak kita. Mungkin otak kita sudah sekali menghafalkannya. Mungkin ada juga orang orientalis yang hafal Quran juga ada. Berarti kan antara hafalan dengan hati itu harus sambung. Kalau hanya hafalan saja, orientalis juga bisa menghafalkannya. Banyak sekali orientalis yang menghafal Quran juga, banyak. Nah, inilah yang kemudian dalam ilmu-ilmu keislaman itu sanadnya itu harus seimbang semuanya. Tidak hanya sanad Al-Quran saja, tapi juga sanad keilmuan lainnya. Ada sanad ilmu fikih, ilmu hadis juga ada sanadnya. Bahkan kita mengkaji akhlak tentang ulum juga harus memiliki sanad yang jelas juga sehingga kita tidak salah memahaminya. Itu pentingnya sebuah sanad. Dan tadi saya jelaskan bahwa sanad itu biasanya diberikan ijazah, dan ijazah itu ada beberapa tingkatannya. Tidak hanya ijazah menghafal saja, tapi juga ada ijazah mengajarkannya juga, itu juga butuh waktu. Makanya di beberapa pesantren yang benar-benar menerapkan tradisi hafalan yang ketat sekali, sebelum dia lulus khataman, dia diuji. Misalkan di Krapyak ataupun di Jogja itu dalam waktu 40 hari
itu harus khatam terus setiap hari. Itu sebelum selesai. Jadi berat sekali. Jadi ketika khatam itu belum selesai. Masih ada tahapan-tahapan lagi ketika kita mau berkiprah kepada masyarakat, apalagi dia ingin mengajarkannya. Itu masih banyak lagi tahapan-tahapannya itu. Tidak semudah itu. Makanya para ulama-ulama Quran yang zuhud itu hati-hati sekali dalam menerima dan memberikan pengajaran kepada para santrinya. Banyak tadi saya katakan banyak tirakat yang harus dilakukan. Karena kalau nggak tirakat itu pasti akan terlena, akan terjebak, akan tersesat. Makanya di pesantren itu sudah dilakukan banyak tirakat-tirakat yang luar biasa sekali. Dan juga diajari tabarukan kepada ulama-ulama lainnya agar menepis kesombongan tadi itu. Saya kira itu untuk sementara, Mas. Silakan yang lain. Baik, mungkin sudah jelas ya terkait sanad itu memang bermacam-macam tergantung gurunya. Ada yang berproses, ada yang langsung, ada yang sanad hafalan, dan juga ada sanad yang bacaan binador. Mungkin dari Bakori dan Andika juga sudah terjawab ya. Baik, mungkin langsung saja kita ke sesi kedua. Dibuka lagi pertanyaan untuk 3 orang. Silakan yang ingin bertanya, ya, yang di depan sini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Husnul Hikam dari Subang. Saya mahasantri Saidus Siddiqiyah semester 4. Yang ingin saya tanyakan mengenai sanad Kiai Arwani Kudus ya. Jadi Kiai Arwani Kudus itu kan ke atasnya ke Mbah Munawir Krapya, terus Mbah Abdul Karim bin Umar Adimyati. Nah, yang saya tanyakan itu di Yogyakarta. Kenapa di Yogyakarta itu untuk bisa mempelajari qiraah sab'ah itu diharuskan benar-benar hafal Quran dulu kayak gitu. Kan dalam menerima sanad kan belajar dulu kan ya. Kemudian mengenai kriteria penerimaan sanad, apakah harus tabahur dalam ulumul Quran, menguasai waqaf ibtida atau qiraah yang akan ia terima gitu ya. Apakah harus semua qiraah? Begitu. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Terima kasih, mungkin langsung untuk pertanyaan kedua. Dari yang Batu Ceper, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Jody Akbar, mahasantri semester 3 dari Mahat Ali Riyadul Jannah. Saya ingin menanyakan tentang persyaratan orang yang boleh memberikan sanad. Semisal kan ada seseorang yang udah nerima sanad Al-Quran dari gurunya, dari kiainya, dan orang itu ingin mengajarkan Al-Qurannya, dan bagaimana caranya agar sanad itu juga tersampaikan kepada orang-orang yang diajarkan itu. Kira-kira apa persyaratan dari orang-orang yang boleh menerima sanad? Ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mungkin untuk pertanyaan terakhir sesi kedua. Ya, kameramen mau bertanya, silakan. Kameramen kalau nanya siapa yang moto nanti? Ada ya gantinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiul Imam Fidaro ini dari asal dari Purwodadi, Jawa Tengah. Sebelumnya matur suwun sangat atas materinya Gus. Dari beberapa pertanyaan teman-teman itu membahas tentang isi dari buku ya. Nah, sebelumnya ketika saya baca variabel yang panjenengan ambil, sanad Quran dan tafsir di Nusantara, terbesit di
di hati saya itu kayaknya penelitian yang diambil kali ini lebih sulit pengambilan sumbernya. Nah, yang saya tanyakan di sini bagaimana proses observasi panjenengan dalam pengambilan sumber, terus metode penelitian yang panjenengan ambil. Terima kasih, Gus. Terima kasih teman-teman. Ini pertanyaannya ya sangat luar biasa sekali. Memang sebenarnya sangat susah ya persyaratannya seorang guru yang berhak memberikan sanad. Kalau kita mengacu pada ulama terdahulu, saya kira susah sekali kita menemukan sosok seperti itu. Karena selain hafal Al-Quran, hafal matan qiraat, itu ya kalau dalam qiraat ya, dan mereka memiliki kemampuan ataupun mengetahui seluruh ilmu-ilmu qiraat itu, yang agar dia bisa membedakan antara mana yang sahih, mana yang mutawatir, dan mana yang syadz, itu harus tahu semuanya. Nah, kalau para muda sekarang mungkin kebanyakan sekedar saja. Tapi yang jelas ilmu qiraat tadi Mas sahabat yang ini, ilmu qiraat itu memang tidak semua orang itu mampu. Yang hafal saja itu belum tentu dia juga bisa mendapatkan sanad qiraat sabah maupun qiraat asroh, itu berbeda. Jadi sanad hafalan, sanad qiraat itu berbeda. Santri dari Kiai Munawir Rabia itu banyak sekali yang memiliki sanad kepada Mbah Kiai Munawir Rabia, hafalnya juga sudah banyak sekali. Tapi yang mendapatkan sanad qiraat sabah itu hanya satu, Mbah Kiai Arwani Amin. Ini kan saking ketatnya sekali. Makanya kemudian para santri-santrinya Mbah Kiai Munawir Rabia itu ketika sudah meninggal, mereka tabarukan kepada Mbah Kiai Arwani Amin mengambil sanad qiraat, karena hanya Mbah Kiai Arwani Amin yang mendapat sanad qiraat sabah. Itu berbeda, antara yang hafal itu belum tentu dia memiliki sanad qiraat. Kalau hanya hafalan saja itu juga hanya kemampuan hafal saja, tidak sampai kepada ilmu yang lainnya. Oke, Mbak Arwani Amin ini luar biasa sampai beliau mengarang kitab Faidul Barokah itu, dan itulah yang kemudian dijadikan panduan para penghafal Quran ketika mereka mempelajari ilmu qiraat. Di kitab tersebut sangat detail sekali bagaimana mempelajari qiraat sabah, sangat detail sekali. Karena saya bukan ahli qiraat, jadi saya tidak bisa menjelaskan secara panjang lebar. Karena buku ini, penelitian buku ini Mas, bukan dari penelitian sebagai kategorisasi seorang ilmu qiraat. Jadi pembedaan ataupun pengkategorisasian jalur ini bukan diambil dari perbedaan ilmu-ilmu qiraatnya ataupun perbedaan tradisinya, bukan. Buku ini dikaji secara historis dan antropologis, jadi banyak menggunakan etnografi nanti. Dan itu mungkin teman-teman Ma'had Ali Sejarah Peradaban juga perlu mengkombinasi metodologi biar kaya penelitiannya. Kalau kita menggunakan pendekatan qiraat itu mungkin tidak boleh mengambil istilahnya itu menyamakan dengan qiraat ulama-ulama yang lainnya. Dia harus menggunakan dengan misalkan bacaannya ini berbeda dengan ulama ini, berbeda dengan ini, berbeda. Itu kita telusuri. Nah, buku ini hanya sebatas memetakan saja secara historis, secara antropologis seperti apa kondisi pesantren-pesantren Quran di Indonesia ini, sekaligus hubungannya apa pesantren Al-Quran, ulama Al-Quran dengan ulama-ulama mufassirin, hubungannya apa, sekaligus bagaimana kaitannya dengan ulama-ulama tarekot. Itu apa kaitannya? Ini yang ingin
kaji dalam buku ini, bukan pembedaan ilmu-ilmu qiraat yang ada di Indonesia ini, karena itu wilayahnya ahli qiraah. Kita hanya ingin mengetahui bahwa para ulama-ulama kan ini jelas sanadnya, dan sanad mereka ini memiliki titik temu dengan ulama-ulama yang satu, yaitu Syekh Zakaria Ansori, kemudian turun kepada Syekh Ziyadah Al-Yamani, kemudian sampai Syekh Zaini Ahmad Dahlan. Itu semuanya juga memadukan antara ilmu Al-Quran, terutama qiraat, juga dengan ilmu-ilmu tafsirnya, juga ilmu tasawufnya juga dipadukan semuanya dalam satu sarikan nafas, sehingga itulah menjadi terakumulasi menjadi tradisi-tradisi yang mengakar dalam pesantren kita. Nah, buku ini menggunakan pendekatan itu, bagaimana jejaring ulama itu terkait, terikat, dan saling menopang. Meskipun berbeda-beda jalur, para ulama ini juga saling tabarukan, saling memberikan sanadnya, tabarukan, sehingga akhirnya mereka menjadi sebuah ikatan yang kuat meskipun dalam perbedaan-perbedaan kecil tertentu. Nah, saya kira ini menjadi benteng kuat kita sebagai penerus para ulama-ulama tersebut, sehingga ketika ada arus baru atau gelombang baru yang itu berbeda dengan kita, itu pasti kita bisa mengetahui dan mendeteksi, oh ini kelompok berbeda, maka kita harus hati-hati. Saya kira itu yang penting, misi dari buku ini, biar teman-teman itu bisa mengetahui pemetaannya, sehingga bisa mendeteksi kalau ada gelombang baru, pemahaman baru atau arus baru, kita jadi mengetahui, dan akhirnya kita bisa memberikan kewaspadaan. Meskipun kita tidak bisa melarang, tapi kalau kita mewaspadai, paling tidak dengan mengetahui ini kita bisa memposisikan diri, dan kita juga tahu mana teman-teman kita, mana kolega kita, karena itu penting sekali. Jangan sampai sesama kolega saling bentrok, tiba-tiba yang lainnya bisa lebih unggul. Karena apa? Karena kadang-kadang masyarakat kita lebih tertarik pada seorang syekh yang baru datang, yang bacaannya sangat luar biasa, tartilnya, kadang-kadang tertarik dengan itu, kadang-kadang. Padahal kemudian di kemudian hari, di belakangan, ternyata beberapa pemahamannya ataupun ajarannya bertolak belakang dengan masyarakat kita. Ini yang kita perlu waspadai. Jadi kita perlu meneruskan, kita perlu melacak kembali sejarah ataupun biografi ulama kita, agar kita mengetahui, agar kita bisa menjaga tradisi yang selama ini dibangun oleh para ulama-ulama dari Wali Songo hingga sekarang ini. Itu Mas, saya kira. Terima kasih. Baik, sudah sesi tanya jawab, dan sudah banyak pertanyaan masuk yang menarik dan sudah dijawab langsung oleh Gusnya tadi. Mungkin bisa disebutkan Gus pertanyaan terbaik dari siapa aja? Dari 6 orang penanya itu yang menjadi 3 orang penanya terbaik. Oke, yang pertama ini ada dari Mbak Kori ya. Mbak Kori menjadi salah satu penanya terbaik. Lalu yang keduanya, Gus, mungkin. Ya. Lalu yang keduanya ada dari Mas Hikam yang menanyakan tentang Kiai Arwani, juga menjadi salah satu penanya terbaik. Ya, sama yang terakhir ini dari Mas Alif Batu Ceper. Jadi orang terakhir yang menjadi penanya terbaik. Jadi sudah ada 3 penanya terbaik, itu dari Mbak Kori, Mas Hikam, dan juga dari Mas Alif Batu Ceper. Mungkin sudah
Cukup ya. Jadi alhamdulillah acara diskusi pada kali ini berjalan dengan lancar dan menarik. Banyak juga pertanyaan-pertanyaan masuk dan semuanya sudah dijawab. Insya Allah semuanya sudah terbahas ya. Sudah dijawab langsung oleh Gus Milal. Mungkin terakhir Gus ada closing statement sebelum ditutup. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman santri Asyidikiyah, Mas Santri Asyidikiyah, terutama para ustadz juga Mas Sofwan Syafi'i. Terima kasih atas kesediaan majelisnya. Yang paling utama bagi diri kita adalah kita harus selalu menjaga akhlak kita, karena keilmuan, kepintaran itu bukanlah yang diinginkan ataupun yang dikejar pada puncaknya, tapi sebenarnya akhlakul karimah itulah yang sebenarnya menjadi ukuran dari keberhasilan kita menempuh keilmuan tersebut. Apapun yang kita pelajari, baik sebagai seorang tahfidz, baik sebagai seorang ahli fikih, baik sebagai seorang ahli hadis, akhlaklah yang paling utama untuk dijadikan pedoman, karena akhlak itu yang dibaca ataupun dilihat oleh masyarakat ataupun teman-teman kita. Semoga teman-teman Mahat Ali dan teman-teman santri Asyidikiyah ini menjadi penerus ulama-ulama terdahulu, terutama Hadratus Syekh Kiai Iskandar SQ dan para putranya. Kita perlu menjaga nama baik beliau semuanya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Gus kami ucapkan. Dan juga untuk teman-teman, bagi para peserta yang ingin mendapatkan buku ini, bisa dibeli di depan ya, sudah tersedia di depan. Nanti bisa langsung dibeli di depan. Kemudian terakhir sebelum saya kembalikan kepada MC, saya mengutip satu dari narasumber kita, dari Gus Zainul Milal Bizawi. Orang yang mengabdikan diri kepada Al-Quran tidak perlu merasa khawatir terkait ekonomi dan apapun itu. Karena Allah dan Al-Quran sendirilah yang akan mencukupinya. Mungkin cukup sekian untuk acara bedah buku kali ini. Atas perhatian dan atensinya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih. Acara yang selanjutnya, yakni penyerahan cenderamata dan sertifikat kepada narasumber yang akan diberikan oleh Mudir 3 Mahat Ali Saidus Siddiqiyah Jakarta, Ustadz Sufyan Syafi'i. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih kami haturkan. Acara yang selanjutnya, doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Syaukul Muhibbin SPD. Kepada Ustadz Syaukul Muhibbin SPD, kami persilakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Gus. Marilah kita berdoa bersama penjatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Kiai Haji Zainul Millah diberikan panjang umur, diberikan kebermanfaatan yang bisa menjadikan keluberan untuk kita semuanya. Al-Hadini wa alaikum sholih al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin. Hamdan syakirin hamdan ni'amahu wa yukafi mazidahu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultani. Allahumma sholli 'ala sayyidina wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli sholatan tunajjina biha min jam'il ahwali wal biha min jam'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal khayatin. Allahumma sholli wa ta'ala min ahli ilmi wa min ahli khair wa min ahli ibadah min al-ta'ah wa min ahli al-Qur'an. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min rahmatika innaka antal wahhab. Allahumma atina kama ataita sholihin. Allahumma atina kama ataita ala masyaykhina ya Allah wa ala ma'ulama'ina ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Karim serta Rasulullah ala sayyidina Muhammad al-ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Syokul Muhibbin SPD, kami haturkan terima kasih. Hadirin yang kami hormati, acara demi acara telah kita lewati bersama. Kini tiba saatnya kita sampai pada penutup acara. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah rangkaian acara pada siang menjelang sore hari ini. Saya selaku pembawa acara menyampaikan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang disampaikan hari ini dapat kita ambil pelajaran, hikmah dan manfaatnya. Amin, amin, Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk 3 penanya terbaik mungkin bisa ke depan ya untuk menerima hadiah langsung dari Gus. Mbak Kori, Mas Hikam dan Mas Alif mungkin bisa maju ke depan.
Dari Putra dulu kita ada sesi foto bersama Milad. Dari yang Putra silakan maju ke depan. Untuk para yang putra-putra untuk mengikuti sesi foto bersama. Mungkin sekarang dari yang Putri bisa mengikuti sesi foto bersama. Satu fan foto nggak? Ayo, mungkin dari teman-teman yang Putri dipersilakan untuk mengikuti sesi foto bersama.